Golkarpedian, pernahkah kalian bertanya siapa sebenarnya dalang di balik dominasi kader Partai Golkar dalam Kabinet Presiden Prabowo? Dan lebih mengejutkan lagi, lebih dari 50% kader Partai Golkar yang duduk di Kabinet Merah Putih itu ternyata berasal dari satu ormas legendaris, MKGR. Kok bisa? Yuk kita bedah. Sebelum masuk ke inti pembahasan, mari kita mundur sejenak ke era 1960-an. MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong lahir dari sebuah misi besar, melawan pengaruh Partai Komunis Indonesia dibentuk oleh militer Indonesia. Ormas ini menjadi salah satu pilar yang melahirkan Partai Golkar. Sejak awal MKGR memang dirancang untuk jadi pemain besar. Dengan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan, MKGR bukan hanya ormas biasa. Ia adalah simbol konsolidasi politik yang rapi dan kuat, sesuatu yang hingga kini menjadi DNA-nya. Fast forward ke tahun 2025, pada acara perayaan ulang tahun ke-65 MKGR di Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan fakta mengejutkan. Sebagian besar kader Golkar di Kabinet Presiden Prabowo berasal dari MKGR. Bahkan Bahlil sendiri mengaku baru tahu fakta ini. Gimana ceritanya? Perhatikan, dari kader Golkar yang menduduki kursi kabinet, nama-nama besar seperti Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital, hingga Ludwig Fredrik Paulus, Wakil Menko Polhukam. Semuanya adalah kader MKGR. Bahkan posisi strategis di sektor UMKM dan perdagangan juga dipegang kader MKGR. Kader MKGR ini hebat-hebat, buktinya lebih dari 50% dari Golkar di kabinet berasal dari MKGR. Ini semua berkat kerja keras Ketua Umum MKGR Adis Kadir dalam melobi. Organisasi lain harus belajar dari MKGR. Lalu bagaimana dengan organisasi lain di bawah Golkar? Contohnya Soksi, sayap buruh Golkar yang selama ini aktif menyuarakan isu pekerja. Sayangnya Bahlil menegaskan tidak ada satupun kader Soksi yang menjadi menteri. Apakah ini tanda konsolidasi di Soksi perlu dikuatkan? Hal ini menunjukkan pentingnya kekuatan lobi politik dan konsolidasi internal. MKGR mampu membuktikan diri sebagai ormas yang solid dan memiliki pengaruh besar, bahkan hingga tingkat nasional. Jadi Golkarpedian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari fenomena ini? Konsolidasi, kerja keras, dan jaringan yang kuat bisa membuka jalan ke posisi strategis. Nah, menurut kalian Golkarpedian, apa langkah organisasi lain termasuk Soksi untuk mengejar ketertinggalannya? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Politik itu dinamis, jadi mari kita selalu belajar dan memahami karena keputusan hari ini adalah bentuk masa depan kita.